96 FM Merkuri, sahabat sudah pukul 11 ya di hari Rabu, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir menemani Anda dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini masih bersama dengan teman-teman dari Universitas Ciputra Surabaya dari Fakultas Kedokteran ya. Karena para calon dokter ini mereka hadir berlima di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 4 Juni 2025 ini sahabat, karena mereka ingin mengedukasi ya, mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya untuk sahabat-sahabat Merkuri, untuk masyarakat kota Surabaya sahabat. Dan Anda bisa mengikuti perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini yang akan membahas terkait dengan tema perilaku seksual remaja beresiko melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id, karena selain ada audio, Anda bisa juga menyaksikan secara visual di visual radio di www.merkurifm.id, serta Anda juga bisa mengikuti secara streaming di aplikasi On Air sahabat. Anda juga bisa sharing mungkin bersama dengan teman-teman, karena nantinya di segmen ketiga juga akan hadir dosen pendamping dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya sahabat, untuk ngobrol bersama kita di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan para mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Mereka berlima, tapi di segmen pertama ada 3 yang akan hadir terlebih dahulu. Ada Alka Berlinta Mulyana ya yang hadir di segmen pertama. Kemudian ada Faiza Zulinar yang akan hadir ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Saya mewakili sahabat-sahabat Merkuri untuk bertanya pada mereka. Kemudian ada Aureli Priscilla. Betul ya? Priscilia. Mohon maaf ya. Priscilia. Oke. Dia yang akan hadir di segmen pertama ini. Kita langsung kalau bicara tentang tema kita kali ini ya, sahabat, perilaku seksual remaja beresiko. Ini kalau orang-orang yang senior ya, yang lebih tua mengedukasi, mungkin mereka berpikir mereka kan nggak tahu seperti apa. Nah, ini mereka sendiri yang akan mengedukasi teman-temannya, sahabat-sahabat Merkuri yang mungkin akan lebih mengena di mereka gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan perilaku seksual remaja ini ya, saya pengen bertanya pada Alka terlebih dahulu. Seringkali kita tuh dengar kalau remaja sekarang itu sudah aktif secara seksual dengan pasangan, ya sahabat. Nah, kalau mereka menggunakan kondom, mereka itu merasa ini aman kok. Nah, kalau menurut Alka, aman nggak sih penggunaan kondom, atau memang sebenarnya masih tetap ada resiko yang dihadapi oleh mereka yang aktif secara seksual di usia remaja ini? Okay. Seperti apa Alka? Jadi kalau kondom sendiri ini bukan berarti 100% aman ya. Jadi walaupun sangat membantu dalam penggunaannya yang sempurna, namun efektivitas hormon juga dapat menurun. Jadi bergantung dari cara pemakaian, juga bergantung dari sehari-hari. Jadi efektivitasnya bisa turun sekitar 85%. Jadi artinya dari 100 pasangan yang menggunakan kondom selama setahun, sekitar 15 pasangannya tetap mengalami kehamilan tidak direncanakan. Ada beberapa studi, yaitu studi terbaru dari Age and Behavior pada tahun 2024, di mana menunjukkan bahwa kebocoran, tergelincirnya kondom dan penggunaan yang tidak tepat masih menjadi masalah yang cukup sering terjadi, terutama pada remaja nih, yang kurang teredukasi dengan baik dalam hal ini. Juga dalam pemakaian kondom ini juga bukan berarti juga dapat mencegah dari kehamilan, juga dapat infeksi, dapat menularkan dari infeksi juga masih bisa terjadi. Jadi memang bisa dikatakan ya nggak aman juga gitu ya, masih ada resiko-resiko ya. Karena kan tidak ada istilahnya yang mencegah 100% dari kehamilan ataupun juga penyakit menular seksual ya, sahabat, yang sudah kita bahas minggu lalu bersama dengan teman-teman mereka juga. Nah, kalau kadang kan pasangan gimana cara nolaknya gitu kan. Para remaja sekarang kan itu tadi kita sering mendengar sudah aktif secara seksual, tidak hanya usia sekolah menengah atas, bahkan sekolah menengah pertama sudah ada beberapa yang aktif secara seksual karena mungkin pasangannya yang mengajak untuk melakukan hubungan tersebut. Nah, bagaimana cara nolak pasangan para remaja ini untuk yang ngajak berhubungan, karena kan kadang takut dibilang wah nggak sayang nih, kan kadang gitu ya. Seperti apa ini? Ini sering banget ya terjadi di kalangan remaja, padahal salah satu bentuk sayang yang sehat itu justru menghargai keputusan dari perempuan dan batasan dari masing-masing dari pasangannya.
dapat mengatakan secara tegas sih. Ya. Kalau bilang saya belum siap, aku tuh punya hak atas tubuhku sendiri gitu. Jadi hubungan seksual itu bukan tanda bukti cinta. Kalau dia bilang kamu nggak sayang karena hanya menolak, itu tandanya dia tidak menghargai dari perempuan gitu. Oh, oke. Karena kan kalau dia sayang ya dia jaga gitu. Iya, ya. benar. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau dia sayang ya dia akan menjaga Anda sebagai pasangan gitu ya. Nah, kalau sekarang di usia-usia remaja itu sering kali datang ke BK curhat, tidak hanya curhat masalah bullying ya, tapi terkait dengan masalah hubungan ataupun juga kebanyakan masalah pacaran yang kadang diam-diam karena orang tua sebenarnya belum memperbolehkan gitu kan. Kan ini sudah banyak dilakukan gitu ya. Dan ada juga yang curhatnya adalah saya sudah mulai aktif secara seksual. Ini mewakili pihak sekolah gitu ya. Seringkali bingung bagaimana menghadapi ataupun juga mengedukasi anak-anak para remaja ini supaya tidak dalam tanda kutip malah mendorong untuk melakukan ataupun juga tidak memperbolehkan atau mencegah karena nantinya anak akan merasa saya tidak didengarkan atau apapun. Seperti apa kalau ada yang seperti itu? Mewakili Ibu BK ya, saya seperti apa ini sebagai teman-teman yang berhubungan dengan dunia kesehatan untuk mengedukasinya? Ya baik, ini kembali lagi kalau misalkan concern ini kan lagi lagi memanas gitu kan tentang hal ini. Jadi pastinya di BK mungkin lebih aktif lagi, bukan udah tentang bullying lagi tapi udah tentang hal-hal seperti ini. Jadi ada dua tipe edukasi mengenai edukasi seksual. Yang pertama ada edukasi tentang abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah begitu. Dan kedua ada edukasi seksual komprehensif atau menyeluruh. Jadi itu memberikan bekal pengetahuan kepada remaja secara pribadi dan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan mencegah perilaku seksual beresiko tersebut. Nah, jadi cara edukasi apa nih yang lebih pas gitu kan untuk para siswa di sekolah sekarang. Nah, itu salah satunya para peneliti mengatakan bahwa yang lebih pas itu adalah yang komprehensif begitu. Juga tujuannya itu apa sih biar edukasi itu berjalan tuh tujuannya apa? Jadi yang pasti siswa ya, khususnya siswa itu memahami tubuh dan sistem reproduksi mereka sendiri, terus juga perubahan hormonal dari tubuh mereka, perkembangan emosional juga, psikologis, serta cara untuk menjaga kesehatan reproduksi yang paling pentingnya ya. Kemudian juga resiko serta pencegahan infeksi menular seksual. Kemudian salah satu hal yang bisa dipikirkan lagi yang dapat membuat efektivitas dari edukasi seksual ini meningkat yaitu adalah waktu dan juga cara penyampaiannya, dimana nggak bisa kita semuanya langsung diedukasi secara bersamaan dalam satu waktu, jadi harus ada tahapannya begitu. Jadi nanti sebagai guru BK mungkin ya harus menciptakan ruang yang aman untuk bertanya dan juga berdiskusi dan bukan mendorong perilaku seksual beresiko seperti itu. Jadi memang guru BK ini ya harus memahami betul bagaimana para siswanya karena tidak semuanya itu sama rata. Jadi mungkin lebih personal dan juga bukan menggurui salah satunya dan bukan malah mendorong. Itu juga yang harus dilihat sahabat, karena generasi sekarang itu tidak bisa kamu harus A, kamu harus B, karena pasti akan balik ada pertanyaan kenapa. Nah itu yang harus dijelaskan. Karena sebuah tindakan mau A maupun B pasti ada resikonya. Resikonya seperti apa? Nah itu mungkin supaya si generasi sekarang ini bisa menelaah seperti ini resikonya gitu ya. Itu yang memang bisa dikatakan cara edukasi yang lebih mengena mungkin ya di era sekarang ini. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan juga, apakah benar perempuan tidak bisa hamil saat pertama kali berhubungan seksual? Ini untuk mengedukasi gitu ya. Kadang kan nggak bener nih gini. Oh pernah dengar kayak ini, dari mana? Ada dari si ini, padahal temennya sendiri belum tentu bener. Hal-hal yang seperti itu, kadang informasi-informasi yang didapatkan oleh para remaja yang sepintas. Kalau menurut Faiza seperti apa hal tersebut? Itu bener nggak sih? Tentunya nggak benar ya. Jadi
perempuan tuh pasti bisa hamil kapan saja jika melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi, termasuk hubungan pertama, maksudnya baru pertama kali gitu. Kehamilan juga kan dapat terjadi kalau yang pastinya kalau sudah subur ya, di masa suburnya gitu. Jadi setiap hubungan seksual itu yang dilakukan oleh pasangan di usia subur pasti memiliki potensi menyebabkan kehamilan begitu. Ini juga sering juga terjadi, selain juga kalau berhubungan pertama kali itu tidak akan hamil gitu ya, itu tidak benar. Kalau si perempuan ini dalam masa subur ya pasti ada kemungkinan untuk bisa hamil. Kemudian ada juga beberapa hal mungkin ya, saya menanyakan pada Aurelia. Kalau hanya berhubungan tanpa penetrasi saja, apakah tetap bisa tertular penyakit kelamin? Kadang hal ini, oh enggak, itu tidak akan terjadi. Hal-hal seperti itu kan juga perlu untuk diedukasi, informasinya kadang tidak sampai gitu ya. Seperti apa Aureli menanggapi pertanyaan tersebut? Oh, kalau gitu ya tetap bisa ya. Jadi penyakit kelamin atau infeksi menular seksual itu bisa menular meskipun tanpa penetrasi. Termasuk saat melakukan petting, terus sentuhan kelamin atau seks oral, ya karena ya virus dan bakteri penyebab IMS itu seperti herpes, HPV, gonore, sifilis dan chlamydia itu dapat menyebar melalui kontak kulit, cairan tubuh dan lendir kelamin. Jadi merasa aman karena tidak ada penetrasi adalah mitos yang berbahaya sih. Dan untuk diketahui juga sahabat bahwa angka HIV/AIDS pada usia remaja juga meningkat ya beberapa tahun terakhir ini, dan inilah yang diinginkan oleh teman-teman bahwa edukasi yang dilakukan teman-teman ini diharapkan bisa sampai kepada para remaja bahwa segala perilaku seksual yang beresiko ini ada dampak-dampak lain di belakangnya gitu ya. Nah kalau apakah laki-laki juga bisa tertular penyakit menular seksual? Karena kan mungkin di luar sana merasa bukankah resikonya lebih besar pada perempuan. Laki-laki seberapa besar resiko untuk terkena penyakit kelamin menular, seperti apa Aurelie? Ya laki-laki juga bisa tertular penyakit menular seksual ya. Jadi infeksi menular seksual seperti HIV, gonore, chlamydia, HPV dan sifilis juga bisa menyerang siapapun, baik laki-laki maupun perempuan tanpa pandang jenis kelamin ya. Terus resiko itu ada pada semua orang yang aktif secara seksual sih. Jadi mau laki-laki maupun perempuan semuanya tetap beresiko ya kalau kita bicara tentang perilaku seksual remaja yang dilakukan tidak semestinya atau seharusnya gitu ya sahabat. Jadi bukan malah menganjurkan atau mendorong atau tidak sama sekali, tapi ya sebagai individu kita adalah harus menjaga apa yang ada di dalam diri kita ini. Nah inilah beberapa faktor resikonya selain HIV/AIDS, tadi ada gonore dan lain sebagainya. Ini kan kedepannya mungkin akan lebih beresiko, mungkin hanya sesaat tapi resikonya bisa bertahun-tahun. Nah ini yang diharapkan dari teman-teman yang ingin mengedukasi ya, terutama dari teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya di sesi yang pertama ini sahabat. Dan kita akan lanjut di sesi yang kedua bersama dengan dua teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya yang lainnya sahabat, untuk tetap memberikan kita edukasi berkaitan dengan perilaku seksual remaja beresiko. Anda bisa share ataupun juga bertanya di line telepon 562 0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di sesi yang ketiga ya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan para mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya, sahabat ya, karena kita membahas terkait dengan edukasi perilaku seksual remaja beresiko. Dan tadi sudah ada Alka, Faiza dan Aurelie, sekarang ada Francisca, Betsy dan Ii Sudargo. Ya, betul ya. Iya. Dan terkait dengan edukasi kita kali ini, sahabat ya, Anda bisa bertanya bersama mereka di sesi yang ketiga nanti 5620096 bisa Anda manfaatkan, ataupun juga di 08173096 baik itu WhatsApp Messenger ataupun juga WhatsApp call bisa Anda manfaatkan sahabat ya. Melanjutkan pertanyaan, ini kadang seperti beberapa tadi ya,
berkaitan dengan penyakit menular, kemudian hal-hal yang banyak dilakukan oleh para remaja yang kita bicara tentang pornografi, meskipun sudah diblokir atau apapun, ternyata masih ada celah, masih ada jalan untuk melakukan atau menonton pornografi. Dan saya ingin bertanya kepada mungkin ataupun juga Francisca nanti yang menjawab ya, kenapa menonton pornografi itu bisa dianggap berbahaya padahal kan hanya menonton saja. Orang berpikirannya adalah seperti itu. Bahayanya apa dari menonton hal-hal seperti pornografi? Oke, iya. Jadi menonton pornografi itu memang bisa berdampak negatif ya. Dan ada banyak sekali studi yang menunjukkan kalau nonton pornografi itu banyak sekali dampak negatifnya. Seperti misalnya studi jurnal dampak adiktif pornografi pada remaja di jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Isi dari studi ini menyebutkan bahwa semakin sering kita itu menonton pornografi, maka hal ini dapat menurunkan sensitivitas emosionalnya kita, sehingga kita jadi terlepas dari dunia nyata dan menjadi sulit terkoneksi atau berhubungan dengan orang-orang yang nyata yang kita sayangi di sekitar kita. Kemudian yang tidak pernah disebutkan atau dijelaskan dari menonton pornografi itu kalau misalnya karena menonton itu kemudian bertindak, itu terkena infeksi menular seksual itu menjadi lebih tinggi karena dia aktif dalam aktivitas seksualnya. Itu memang hal tersebutnya kadang emosional itu ya sahabat, yang di dalam tanda kutip yang kena gitu kalau kita sering menonton hal yang pornografi. Apalagi sekarang akhir-akhir ini ya sahabat, banyak hal-hal yang di luar nalar karena mungkin terpapar berkaitan dengan pornografinya lebih muda. Jadi saat usia sudah bertambah itu juga terpengaruh hingga ke depannya, hingga dewasanya nanti sahabat. Ini yang diharapkan bahwa semakin muda terpapar hal-hal seperti itu, maka ini akan lebih beresiko ke depannya gitu ya. Nah, kalau kita bicara lagi para remaja yang mulai berhubungan, memiliki pasangan, kadang kan pasangan ini suka ngomong kalau kamu nggak sayang, kalau kamu sayang kamu pasti mau gitu ya. Apakah hal-hal tersebut atau kata-kata tersebut itu merupakan manipulatif? Kalau menurut kalian seperti apa? Iya, jadi untuk kata-kata seperti itu ya dalam berhubungan sebagai pasangan itu bisa termasuk dalam manipulasi secara emosional. Karena kata-kata seperti itu berarti pasangannya itu memanfaatkan perasaan pasangannya itu untuk menekan dia untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dia juga menyudutkan pasangannya, sehingga pasangannya itu tidak lagi memiliki ruang untuk diskusi sehat dengan pasangannya sendiri. Jadi hubungan seseorang yang secara emosional memanfaatkan rasa sayang untuk mempengaruhi keputusan seseorang itu termasuk dalam hubungan yang tidak sehat. Dalam suatu hubungan yang sehat, kedua pihak itu harus merasa aman menyampaikan keinginan dan batasannya masing-masing. Itu bisa dikatakan memang ya manipulatif gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter. Pasangan kita kalau memang sayang ya akan menjaga gitu ya, tidak akan melakukan hal yang di luar batasnya gitu ya sahabat. Nah, ini terkait dengan di zaman sekarang, informasi seperti air yang luar biasa gitu ya, terutama berkaitan soal seks yang semakin gampang diakses, semakin mudah, sehingga usia lebih muda pun gampang untuk mengakses informasi-informasi berkaitan dengan seks. Tapi kenapa justru semakin banyak para remaja di Indonesia ini yang melakukan hubungan di usia muda, semakin muda, bahkan sekolah menengah pertama sekarang sudah ada beberapa, terutama tidak hanya di kota besar gitu ya. Bukankah seharusnya edukasi itu mencegah hal tersebut? Kalau menurut kalian seperti apa? Jadi akses informasi itu memang sekarang itu semakin meningkat ya. Jadi remaja itu semakin mudah dapat informasi. Tapi kan belum tentu bahwa akses itu, yang edukasi yang didapat dari akses itu bersifat benar, utuh atau bertanggung jawab. Jadi malah banyak yang keliru gitu. Jadi data dari situasi nyata sendiri itu memang, jadi menurut KPAI pada tahun 2023 kasus kehamilan remaja itu malah terus meningkat. Bahkan seperti tadi disebutkan,
ada anak SMP sudah berani melakukan hubungan seksual, aktif secara seksual begitu. Kemudian data dari BKKBN juga menyebutkan bahwa 1 dari 4 remaja yang berusia 15 sampai 19 tahun itu sudah mengaku bahwa mereka pernah melakukan hubungan seksual gitu. Dan KPAI juga menambahkan bahwa banyak remaja justru mendapat informasi dari sumber yang tidak valid, seperti media sosial dan mudah sekali mengakses konten pornografi. Jadi semakin mudah malah seperti dua mata pisau gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung seperti apa. Mungkin lingkungan juga bisa mempengaruhi hal tersebut terjadi, sahabat ya. Ini yang PR bersama, PR besar kalau kita bicara di era digital seperti sekarang ini, semua akses terkait dengan informasi begitu mudah, sahabat, sehingga ini perlu kerjasama semua pihak untuk dalam tanda kutip mengedukasi ya. Dan dulu perilaku seksual dini itu sering dikaitkan dengan para remaja dari kalangan tertentu saja, tapi sekarang ya remaja di semua kalangan itu mengalami hal yang serupa. Dan kalau menurut teman-teman sendiri, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah karena lingkungan atau karena nggak keren kamu kalau nggak ini gitu ya, seperti ada pencapaian, atau seperti apa hal tersebut kok semakin banyak terjadi, kemudian tidak hanya banyak terjadi ya, tapi semakin muda. Kalau menurut kalian seperti apa? Apa ya sebenarnya yang terjadi untuk era sekarang ini tuh? Jadi sebenarnya ini merupakan suatu gabungan ya dari berbagai macam faktor ya. Bisa dari akses informasi yang mudah sekali didapatkan sekarang ini, ada dinamika keluarga juga, ada tekanan sosial dari teman sebaya dan psikologis juga dari teman sebaya. Jadi bukan hanya menyangkut isu ekonomi aja gitu sekarang. Jadi data dan fakta yang didapat dari KPAI dan BKKBN itu mencatat bahwa memang tren untuk melakukan perilaku seksual pada remaja itu meningkat lintas kelompok sosial. Jadi nggak cuma di satu kelompok sosial tertentu saja itu meningkat, tapi hampir di semua kelompok sosial itu sudah meningkat gitu. Dan riset dari Universitas Indonesia tahun 2022 itu menunjukkan bahwa remaja dari ekonomi menengah ke atas justru lebih sering, karena mereka akan mendapat kemudahan, lebih mudah untuk mengakses konten seksual secara digital itu. Sehingga selain itu juga ada faktor curiosity, jadi lebih ingin tahu, tekanan teman sebaya, peer, dan juga minimnya kontrol dari orang tua, seperti itu. Banyak faktor ya, multifaktorial ya kalau kita bicara tentang hal tersebut, sehingga lagi-lagi ini PR bersama gitu ya, sahabat, karena mereka ini para remaja adalah generasi penerus. Dengan banyaknya akses sebenarnya banyak hal positif yang bisa didapatkan gitu ya, terkait dengan edukasi ataupun hal-hal lainnya, tidak hanya terkungkung dari hal-hal yang bersifat negatif saja gitu ya, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya karena kita akan lanjut di sesi yang ketiga ya, bersama dengan seluruh para mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya, dan juga nanti ada dosen pendamping juga yang akan hadir di perbincangan kita di sesi yang ketiga ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Sahabat, di sesi yang ketiga ini ya, kita menjawab pertanyaan yang mungkin bisa ditambahkan dari masing-masing ya. Ada juga dosen pendampingnya, ada Dr. Areta Indarto, spesialis anak Mars, dan Magister Manajemen. Iya. Oke. Terima kasih Dok sudah hadir menemani teman-teman ya, para mahasiswa ini. Dengan senang hati grogi semua ya. Karena selalu ada yang pertama kali gitu ya pastinya. Nah, kita menjawab pertanyaan juga gitu. Kenapa para remaja di Indonesia ini belum juga diberdayakan secara luas untuk menjadi agen perubahan dalam sosialisasi hak-hak kesehatan reproduksi tanpa membedakan jenis kelamin? Bukankah mereka ini justru seharusnya dilibatkan? Karena kan mereka adalah ya, mereka menjadi bukan objek ya, tapi ya menjadi hal yang utama gitu ya. Sebelum ke Dr. Areta, saya pengen teman-teman satu-satu mungkin menjawab hal tersebut. Kenapa hal tersebut
ya para remaja ini belum bisa diberjalan secara luas, secara pribadi karena sebagai remaja juga gitu ya, mewakili. Seperti apa kalau menurut kalian? Boleh menjawab, nanti menambahkan punya pendapat pribadi masing-masing, silakan. Jadi kenapa masih belum bisa teredukasi Dilibatkan, ya? Sebenarnya mungkin dari edukasi yang masih kurang kuat beberapa pihak, dan juga kalau bicara kekerasan seksual ini harus melibatkan multifaktorial pastinya ya. Jadi mungkin itu. Terus mungkin kalau dari edukasi penting ke edukasi remaja itu mungkin dilakukan dengan bahasa yang remaja. Jadi kalau remaja tuh untuk zaman sekarang tuh kalau misalkan dikasih tahu A itu pasti susah. Jadi kayak diupayakan edukasinya itu secara bahasa remaja dengan waktu yang tepat pastinya ya. Dengan waktu yang tepat ya. Nah, waktu yang tepat itu seperti apa gitu, yang saat jangan sampai pas pulang kuliah atau pulang sekolah gitu ya mungkin sumpek gitu ya. Ya benar-benar. Waktu yang tepat itu kalau menurut kalian apa? Malam kah, pagi kah, atau saat nyantai atau seperti apa? Kalau remaja sekarang sih lebih santai, jadi kayak lebih santai, lebih masuk biasanya. Karena kalau nggak boleh kenapa nggak boleh Iya. Pasti itu kan ditanya pasti sampai bertanya-tanya. sampai ke akar ya. Iya benar. Karena kita pernah remaja. Iya. Karena kan generasinya tidak terlalu berbeda gitu ya dengan yang sekarang gitu ya. Ada yang bisa menambahkan kenapa belum sampai atau karena mungkin terlalu banyak terpapar informasi atau yang seperti apa? Boleh? Oke, aku mau menambahkan aja sih. Kemungkinan besar karena di Indonesia ini hal ini tuh masih menjadi tabu. Jadi mungkin para remaja tuh lebih terbuka, tapi untuk yang generasi-generasi sebelumnya ini masih masalah tabu. Jadi belum sosialisasikan dengan lantang seperti itu sih menurut saya. Jadi kembali lagi edukasi untuk perilaku seksual ini sangat-sangatlah penting dilakukan, apalagi di Indonesia ini begitu. Kalau menurut Reta perlu nggak sih Dok dimasukkan dalam sebuah kurikulum? Karena kan setiap jenjang itu sebenarnya berbeda ya untuk cara kita mengedukasinya. Perlu nggak sih dimasukkan dalam sebuah kurikulum khusus gitu ya, sesuai dengan jenjang usia mereka berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini, supaya tidak melakukan hal-hal di luar yang kita obrolkan tadi, perilaku seksual remaja yang lebih beresiko. Seperti apa Dok? Iya betul. Jadi kalau kita bicara edukasi, kita bicara pendidikan. Nah, rumah pendidikan itu kan channelnya macam-macam. Ada pendidikan di rumah, di keluarga, pendidikan di lingkungan sosial seperti ini, media radio, media TV gitu ya. Atau sekarang mungkin media sosial yang lebih banyak dan platform lainnya. Nah, tetapi kita tidak boleh luput dari bagaimana kita merestrukturisasi sistem pendidikan formal. Nah, sistem pendidikan formal ini sebetulnya pendekatan yang paling tepat untuk melengkapi seluruh edukasi atau informasi pendidikan yang diterima oleh seorang anak dan remaja. Kenapa? Karena kadang bukan hanya perkara informasi apa, tetapi siapa yang menyampaikan informasi itu. Sehingga remaja akan tahu bahwa oh ini informasi yang benar, akurat, dan relevan untuk saya begitu ya, sehingga ada trust di sana. Itu kenapa tadi teman-teman mahasiswa menyampaikan bahwa sebetulnya sangat penting bagi remaja itu sendiri untuk diberdayakan sebagai peer educator gitu. Tapi kembali ke pertanyaan tentang pendidikan formal, beberapa sekolah sebetulnya sudah memasukkan, mengintegrasikan itu dalam kurikulum seperti pengenalan tentang tubuh gitu ya. Bahkan ada beberapa sekolah dasar atau TK mungkin yang sekarang mungkin menciptakan sebuah lagu yang mana area boleh disentuh, mana yang tidak gitu. Nah, di keluarga sendiri itu sebenarnya sesederhana ketika seorang anak sudah menyadari bahwa tubuhnya berbeda, sesederhana dengan mengatakan alat kelamin pria adalah penis, alat kelamin wanita adalah vagina. Jadi udah nggak ada lagi tuh alias-alias seperti titik, tutut, dan tetet gitu ya. Nanti burung-burung di udara pada tersinggung gitu ya. Burung kok beda banget bentuknya gitu. Nah, mungkin mulai sesederhana itu sih. Oh oke. Bukan alias-alias lagi gitu ya, tapi lebih pada realitanya ya ini begitu. Ini. Iya. Tapi ada hal yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu ya. Iya, tepat sekali. Itu yang harus mulai dilakukan sebenarnya adalah ya di rumah, di keluarga terlebih dahulu seperti apa. Tapi orang kita tuh apa yang dikatakan oleh Fazia betul, itu masih hal yang tabu gitu ya. Kalau menurut mungkin kalian dan juga mungkin akan dokter tambahkan,
hal-hal yang tabu itu yang harus diedukasi atau diredusnya seperti apa di era seperti sekarang gitu ya, semakin banyaknya informasi gitu ya dok ya. Kadang melakukan pemeriksaan meskipun para remaja ke dokter SPOG sadar, wah jangan-jangan gangguan gitu. Orang sudah pikirannya negatif aja Kepo dulu. ya, Kan kepo itu ya. padahal kan mereka memeriksakan kesehatan reproduksinya, Betul. ada gangguan atau apa. Hal-hal yang seperti itu kan masih ada sisi hal yang berkaitan dengan edukasi di masyarakat kita atau seperti apa. Kalau dokter melihatnya atau teman-teman melihatnya harus seperti apa edukasinya? Karena kan nggak ada tuh hal yang tabu. Kalau dilakukan atau berpikir itu hal yang tabu, maka kejahatan seksual juga akan semakin tinggi. Seperti apa kalau menurut kalian terlebih dahulu? Untuk Ya, mungkin terakhir akan ditambahkan oleh dokter teman-teman Areta. mahasiswa dulu boleh. Seperti apa kalau menurut kalian? Kalau itu tabu-tabu terus ya kita nggak dapat informasi yang sebenarnya. Betul. Macnya nggak gigit loh ya. Boleh loh. Ini Tapi balapan boleh. jawab kok, Iya, balapan jawab. Nggak usah seperti apa kalau menurut kalian? Ayo gantian. Ya, siapa? Oh, oke, boleh. Atau Faiza punya kenapa itu masih dianggap tabu padahal kan informasi juga sudah lebih banyak kan. Tadi yang dikatakan Dokter Areta jangan dialias-aliaskan nanti malah nggak nyampe edukasinya seperti apa. Kalau menurut saya sendiri mungkin karena di Indonesia ini mayoritas beragama Muslim kali ya. Iya. Jadi hal tersebut tuh sangat-sangat tidak mau diomongkan gitu loh di tempat yang luas. Jadi kalau menurut saya bagaimana sih caranya biar istilahnya kayak gitu tuh dinormalisasi gitu kan. Yaitu kembali lagi harus dilakukan edukasi formal kalau menurut saya. Jadi hal seperti itu emang diajarin ya sekarang kayak gitu. Jadi menurut orang tua dimulai dari orang tua kemudian nanti kan anak-anaknya ngikut semua gitu kan. Jadi ya harus dimulai dari sekolahnya udah diajarin nih kayak gini. Berarti kami orang tua di rumah juga harus mulai mengajari hal-hal tersebut gitu sih menurut saya begitu. Jadi sebenarnya juga penting ya masuk dalam kurikulum di sekolah disesuaikan dengan jenjang usia dari anak-anak remaja itu sendiri gitu ya. Apalagi sekarang mungkin usia kelas 5, kelas 6 kan sudah menstruasi atau apa. Nah, itu sudah mulai dilakukan edukasi gitu. Jangan sampai malah semakin mudah melakukan perilaku seksual yang beresiko ini gitu ya. Kalau menurut Areta seperti apa, Dok? Hal-hal yang tabu ini kok akhirnya edukasi nggak nyampe gitu ya. Iya. Kalau kita berdasarkan teori ini ya, knowledge, awareness, willingness gitu ya. Sebenarnya orang dewasa sekitar itu tahu. Apakah mereka aware? Sebetulnya iya, mereka aware itu terjadi dan mereka mengakui memang ada remaja-remaja yang melakukan perilaku seksual yang beresiko gitu. Willingness-nya yang belum ada. Kenapa willingness belum ada? Karena persepsinya masih berbeda. Nah, persepsi ini kalau tidak dibarengi dengan sikap nyata, maka behaviornya atau perilakunya nggak akan terimplikasi, mereka akan melakukan aksi gitu, karena mereka hanya menonton, kemudian reserve karena nggak deh tabu, bukan urusan saya gitu, misalnya gitu ya. Tapi sebetulnya saya setuju yang dikatakan sama Faiza tadi bahwa aspek agama itu perlu dipertimbangkan, termasuk aspek budaya gitu ya. Ada negara-negara, suku-suku yang mungkin matrilineal, patrilineal. Nah, itu mungkin pendekatan-pendekatan seperti itu perlu kita manfaatkan secara tepat dan baik gitu dalam menyampaikan edukasi. Karena edukasi itu tidak akan sampai informasinya kalau kita tidak berempati dulu. Sebenarnya apa sih yang penting buat remaja A, B, C gitu ya, kan beda-beda populasinya ya. Selama kita bisa menangkap apa yang penting dari mereka, kita masuk di sana. Misalnya nilai-nilai agama gitu. Kalau nilai-nilai agama itu kita masukkan dalam konteks membicarakan kesehatan atau hak reproduksi wanita dan pria ya, ini dua hal ya, nggak hanya wanita aja. Pria dan wanita kita masukkan dalam kurikulum pelajaran agama di sekolah mungkin, atau masuk dalam pesantren, itu kan konteksnya akan menjadi berbeda kalau kita ngobrolnya bersama dengan guru agama di warung kopi. Gitu. Jadi konteks formal itu tetap dibutuhkan sehingga orang tua juga nggak was-was ini siapa sih yang edukasi anak saya gitu ya. Kadang orang tua juga terbantu karena dia merasa ini tabu, sungkan, malu, terbantu nih sama aspek-aspek formalitas yang membantu memberikan edukasi informasi ini gitu. Kadang siapa dan apa ini yang benar dikatakan Dokter Areta itu yang menjadi hal yang utama, tapi penyalahgunaan siapa yang mengedukasi ini yang kadang juga bikin greget gitu ya Dok. Betul, ya. Ini yang harus juga dipahami. Ini ada pertanyaan dari Bu Sania.
anak-anak remaja di era digital sekarang ini itu gampang sekali atau mudah sekali mendapatkan informasi atau terpapar informasi, dan banyak juga yang misinformasi, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka sendiri. Dan sebagai orang yang berada di dunia kesehatan, seperti apa caranya untuk meningkatkan literasi kesehatan mereka? Terutama kan sekarang banyak sosial media yang digunakan oleh para remaja itu sendiri. Punya strategi nggak supaya informasinya itu akurat, aman untuk para remaja? Oke, wow, berat Boleh. ya pertanyaannya. Ini berarti Karena kan mereka remaja juga. Betul. Informasi bisa didapatkan dari TikTok, bener, kemudian YouTube, Instagram. Mungkin remaja TikTok lah gitu ya, banyak sekali. Tapi kan kadang mereka hanya sepintas lalu. Iya. Sedangkan literasi kita itu kan sangat rendah sekali. Bagaimana menurut kalian, apakah ada strategi supaya informasi yang didapatkan para remaja dari platform-platform media sosial itu bisa yang aman dan yang akurat untuk mereka? Seperti apa menyikapi banjir informasi? Gak apa-apa, boleh. Faiza mungkin nanti boleh Francisca atau Ii yang akan nambahin. Mungkin saya sedikit saya boleh. menambahkan. banyak juga nggak apa-apa. Jadi kalau saya nih waktu remaja, jadi saya harus tahu siapa yang mengedukasi, Nah. berdasarkan apakah ada studinya gitu. Kalau saya sendiri literaturnya harus berdasarkan siapa dan apakah sudah terbukti. Karena kalau kita ngasih informasi yang salah, pasti di area-area sekitar juga nerimanya yang salah. Jadi kalau saya berdasarkan siapa dan studinya bagaimana, apakah sudah terbukti atau tidak gitu. Terpercaya atau tidak sumbernya gitu Iya, ya. benar. Kalian sebagai remaja ya, pernah remaja gitu ya. Seperti apa Aureli? Kan informasi pasti terpapar sekali Iya. gitu ya, banyak. Kalau dulu share di WA gitu zaman Covid gitu ya, Dok ya. Iya, benar. Seperti apa terpapar informasi sebagai remaja? Mana memilah informasi yang aman dan akurat, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti apa? Oke. Yang lain mungkin. Mungkin. Kalau menurut saya ya, kalau memang anak misalnya, kalau misalnya di YouTube, untuk lihat YouTube bisa di child safe ya, jadi bisa di safety, bisa. Tapi kalau misalnya remaja ini lebih tricky ya, kan remaja nggak bisa kita safety. Kalau misalnya di safety pasti dibuka aja sama remaja yang safety-nya kan. Iya, jadi Banyak cara gitu ya. Iya, mereka kan Ini testimoni kayaknya. kan lebih resourceful ya. Iya, Jadi iya, benar, yang bisa dilakukan sebetulnya orang tuanya yang harus lebih mendekatkan diri ke remajanya sendiri gitu. Jadi hubungan yang baik dengan orang tua itu kalau kalau hubungannya baik dengan orang tua, maka remajanya sendiri itu akan sadar sendiri gitu. Jadi kalau hubungannya baik, orang tuanya bisa ngedukasi dengan benar. Ini yang boleh dibuka, ini yang nggak boleh dibuka. Ini batasanmu nak gitu. Harus punya batasan sebagai orang tua gitu ya. Tidak mengekang, juga tidak memberikan kebebasan seluas-luasnya, tapi Sebebas-bebasnya, ada batasan yang harus diikuti oleh anak-anak itu sendiri. Betul, Kalau betul. ada yang menambahkan, Francisca? Saya izin untuk menambahkan sedikit. Jadi selain dari dukungan orang tua itu, dari diri remajanya sendiri itu seperti kata II itu tadi harus sadar sendiri. Jadi kalau misalnya walaupun orang tuanya itu sudah mengedukasi dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya sudah mendekatkan diri dengan para anak remajanya itu, tapi kalau misalnya anak remajanya yang tidak mau sadar diri dan tetap ingin untuk melihat konten-konten yang tidak baik untuk usianya itu, menurut saya edukasinya itu memang agak kurang gitu. Jadi dari pribadi remajanya itu dia harus sadar, ini bukan tontonan yang baik untuk saya. Ini bisa merusak dari jalan pikiran saya dan lain-lain. Mungkin bikin saya kurang konsentrasi atau melakukan hal yang tidak. Jadi dari remajanya sendiri itu harus memilah sendiri, memilah dengan bijak sendiri tontonan yang dia lihat di media sosialnya. Selain batasan, sebagai pribadi harus punya tanggung jawab gitu ya, berkaitan dengan betul. apa yang kita tonton gitu ya. Iya. Hal tersebut mungkin ya. Kalau menurut Dr. Erta seperti apa, Dok? Kayaknya udah dijawab sempurna sekali ya. Bagus, nilainya A.
Saya mungkin mau meng-highlight ini. Jadi support system di remaja itu penting. Who to trust? Siapa yang harus yang dipercaya oleh remaja? Jadi benar kata Ii sama Siska ya, bahwa orang tua itu kadang kalau begitu anaknya remaja dia kikuk sendiri. Betul. Kayak udah beda lagi nih anak Bingung gua mau nih ngapain, kan ngomongnya. nggak ada sekolahnya dong jadi orang tua. Bener. Ini ngomong ini tersinggung, ini salah, ini marah gitu ya. Tetapi ayolah, mari kita coba berempati. Kita semua pernah remaja, gitu. Kita ingin betul. diperlakukan seperti apa. Jadi kalaupun misalnya kita tidak mampu mengontrol seluruh informasi yang ada di luar sana, nggak mungkin kan kita kontrol sepenuhnya, maka kita kontrol apa yang bisa kita kendalikan ya. Salah satunya adalah hubungan itu tadi. Kalau remaja percaya pada support systemnya, termasuk pada para sahabat mereka ya, jadi peer educator itu ya, dan pada orang tua ketika mereka menerima informasi, mereka akan cross check. Sehingga itu akan menimbulkan keberanian untuk bertanya dan memverifikasi apakah ini benar, apakah ini akurat, apakah ini sesuai gitu. Jadi selalu ada layer-layer safety tersebut yang semestinya remaja itu miliki. Nah, bayangkan apabila masyarakat pun memiliki attitude seperti itu. Jadi siapapun yang ditanya oleh remaja, kita dewasa mampu bertanggung jawab gitu. Oh, saya harus memberikan informasi yang benar nih gitu. Itu dulu sih sebetulnya. Itu kenapa raising child, raising teenager as a nation itu membutuhkan ya satu bangsa itu sendiri. Nggak bisa hanya populasi atau komunitas inti saja gitu. Itulah yang kita katakan di awal ya, bahwa ini PR besar kalau kita bicara tentang membuat ruang atau lingkungan yang aman, nyaman untuk si remaja ini bertumbuh gitu ya, sebagai yang dewasa inilah gitu ya, karena kan anak-anak atau remaja ini kan juga kadang masih seperti spons ya, menyerap apa yang ada di sekitarnya gitu ya sahabat. Ini ada pertanyaan dari Bu Emi, sebagai mahasiswa kedokteran apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya melakukan pendekatan klinis untuk konseling remaja yang aktif secara seksual. Nah ini kan kadang juga sebagai seorang dokter, waduh kadang miris juga usia remaja, saat nanti kalian kan akan terjun ya dok, setelah ini kan akan koas ya, nah bener. akan langsung terjun. Nah seperti apa nantinya kalau menghadapi ternyata ada remaja yang konseling terhadap kalian, seperti apa? Boleh. Ya, saya mau izin jawab lagi. Kalau menurut saya nantinya sebagai dokter muda ya, soon ya dok, pastinya peer education tuh malah lebih ngena harusnya ke para remaja di luar sana. Yang mau saya tekankan yang pastinya nanti bahayanya perilaku seksual itu bagaimana. Dan yang kedua tentang mentalnya, karena somehow menurut saya mental itu berpengaruh dengan perilaku yang mereka lakukan di luar sana, begitu sih. Itu yang akan dilakukan Faizin. Nah ini mungkin ke depannya ya, karena kan pasti akan beragam menemui kasus-kasus, atau ini adalah remaja yang mungkin kalian juga belum lama jadi remaja gitu ya, menghadapi waduh sudah aktif secara seksual, kemudian ada bahaya di belakangnya. Seperti apa kalian nantinya akan menghadapi si remaja ini yang konseling terhadap kalian? Oke, izin menambahkan ya dok. Mungkin beberapa remaja itu taunya untuk aktif seksual itu takutnya karena takut hamil. Mereka tuh tidak membayangkan sebenarnya apa sih, harusnya tahu dari infeksi menularnya itu lebih ditekankan lagi. Karena mungkin bahayanya ya benar kata ibu tadi, karena sepanjang hidup bakal merasakan infeksi itu serius gitu. Ya kita ketahui bersama yang paling ya bukan menakuti tapi HIV/AIDS gitu ya. Bukan menakuti tapi memang itu menakutkan. Ada yang bisa ditambahkan Fasiska atau juga ini berkaitan dengan nantinya kalau akan ada remaja yang konseling karena dia sudah aktif secara seksual, apa yang kalian sampaikan terhadap si remaja tersebut? Jadi saya setuju dengan Faiza tadi ya. Jadi harus mentalnya dulu yang dibenarin. Jadi kita kuatin mentalnya remaja untuk bisa say no, jadi bisa menolak. Jadi karena dari pemahaman akan muncul keberanian untuk menolak. Jadi ini nggak benar, ini manipulatif, ini aku dipaksa untuk melakukan hal seperti ini gitu. Jadi sehingga remajanya sendiri punya keberanian untuk akhirnya mengatakan tidak untuk berhubungan seksual karena mereka sudah paham resiko-resiko yang seperti tadi disebutkan gitu. Mau kehamilan, mau infeksi menular seksual gitu. Yang ditekan resikonya gitu loh. Kalau hamil itu teman-temannya lagi ngumpul-ngumpul, kalian sudah bingung dengan bayinya gitu kan. Belum lagi penyakit seksual menular yang akan ada hingga nanti. Kalau Fransika mungkin ada yang tambahkan atau kita jawab pertanyaan lain ya, Fransika ya.
Menurut teman-teman mahasiswa kedokteran, ada nggak sih keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi dan perilaku seksual dari remaja itu sendiri? Karena mungkin kurang perhatian atau apa? Ada nggak kalau menurut Francisca? Mungkin hampir sama tadi kayak pertanyaan tadi ya, silakan. Sepertinya ada ya, karena kalau misalnya orang tuanya itu sepanjang hari gitu bekerja terus, jadi tidak bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh para remajanya. Jadi karena para anak remajanya itu dibiarkan bebas setiap hari itu ngapain aja, itu bisa meningkatkan resiko untuk melakukan perilaku seksual beresiko itu. Jadi memang sebenarnya ada hubungannya karena perhatian orang tua yang kurang karena Iya, kesibukan betul. orang tua Iya. ya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang lain gitu. Atau mungkin tidak ada yang mengawasi gitu ya dok ya. Kalau menurut dokter seperti apa dok? Kalau saya mau menambahkan yang pertama tadi ya, ketika ada seorang remaja yang ternyata sudah melakukan hubungan seksual yang beresiko, langkah awal konseling itu sebetulnya jadilah tempat yang aman. Yang bisa dipercaya gitu ya, karena kalau kita tidak menjadi tempat yang aman dan dipercaya, justru kita malah menghakimi, malah ngomelin gitu ya, lari pasti. Dan ketika dia lari, kita tidak tahu dia akan mencari tempat aman tersebut di mana gitu. Nah, ketika kita menjadi orang yang dia datangi, itu pasti bukan sesuatu yang terencana kan, gitu ya. Pasti kita harusnya mengambil langkah bahwa oke, kita tolong gitu ya. Nah, menolong itu seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan, menyampaikan resikonya apa, terus what next. Harus periksa apa nih dulu gitu ya. Sebenarnya yang perlu kita utamakan itu adalah keselamatan dan kesehatan dari remaja itu sendiri, dan kita harus apresiasi bahwa dia sudah mau coming forward gitu ya. Sudah menyadari, mari kita menjadi partner dan sahabat dia dalam menjalani hari-hari ke depan gitu. Terkait sosial ekonomi ini sebenarnya agak miris ya, Mbak Yanti, karena ada beberapa remaja yang sekarang menggunakan hubungan seksual ini untuk tujuan komersil. Ya, betul, mungkin ke arah situ kali ya. Kalau ya. status ekonomi keluarga, ya kita tahu ya bahwa yang sudah nggak ada bedanya lagi kan ya teman-teman ya, antara yang status ekonominya berkecukupan dan tidak gitu. Tapi bagaimana remaja ini kemudian menggunakan hubungan seksual ini, perilaku seksual ini sebagai sesuatu yang sifatnya transaksi gitu ya. Nah, hal itu yang sepertinya belum kita angkat dan soroti bersama gitu. Nah, itu adalah bagian dari pemenuhan hak-hak reproduksi sebetulnya, dan pemenuhan hak reproduksi itu edukasinya tidak hanya kepada yang perempuan saja, laki-laki pun harus tahu, remaja laki-laki terutama, supaya mereka punya rasa empati dan menghormati partnernya dia nanti gitu, bagaimana caranya melindungi hak reproduksinya dan hak reproduksi pasangannya, sehingga konsep bahwa komersialisasi atau transaksi seksual itu menjadi sesuatu yang justru tabu, bukan sesuatu yang normal gitu. Nah, ya kembali lagi ya, orang dewasa seharusnya memiliki kemampuan memberikan keputusan yang lebih benar gitu. Nah, jadi saya mau calling to action untuk para dewasa nih ya, apabila ada tawaran seperti itu, justru jadilah penolong bagi mereka. Mereka itu sebetulnya bukan mencari apa-apa, mereka mencari tempat yang aman, mereka mencari perlindungan gitu. Jadi janganlah justru menjerumuskan. Nah, ini yang sebenarnya belum mengenai ya dok ya, berkaitan dengan perilaku seksual beresiko yang kalau kita bicara tentang sosial ekonomi, ini yang kebanyakan adalah transaksional. Transaksional tadi ya. Itu tadi gitu ya, sahabat, sehingga ini butuh benar-benar PR bersama gitu, kesadaran dari para orang dewasa. Karena kan kadang transaksionalnya adalah dengan orang dewasa, itu tadi. Betul. Itu yang juga menjadi PR bersama, bahwa kalau kita ingin menjaga si remaja ini bisa bertumbuh, bisa paling tidak nantinya menjadi generasi yang lebih baik lagi, ya kita sebagai yang dewasa ini juga harus tahu bagaimana cara bersikap gitu ya, dan mengedukasi mereka gitu ya, bukan menggurui, karena bukan eranya sekarang. Ini adalah ngobrol seperti apa keinginannya, dan diajarkan jalan keluar atau jalan tengahnya seperti apa, mental yang utama. Itu yang kita butuhkan untuk mengedukasi para remaja di era seperti sekarang ini. Terima kasih semuanya sudah hadir di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Akhirnya ini kalau pada lihat di studio nih wajahnya langsung beda. Terima kasih, dengan senang hati. Terima kasih sudah memberikan banyak edukasi dan informasi gitu ya. Dari apa yang kita bicarakan adalah kita pengennya supaya edukasi ini bisa mengena, karena kalau satu kali edukasi tadi minggu kemarin
ada teman-teman dari FK juga yang mengatakan kalau edukasi sekali itu sebenarnya tidak akan efektif, tapi edukasi harus dilakukan berkali-kali karena kita harus mempunyai lingkungan yang baik untuk para remaja itu sendiri. Itu yang diharapkan dari perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini bersama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya yang sudah hadir di edisi kali ini. Ada Dr. Areta Indarto, spesialis anak Mars MM, ada Alka Berlinta Mulyana, ada Faiza Julinar, ada Francisca Betsy, ada Aureli Priscilia, ada juga II Sudargo. Terima kasih sudah hadir teman-teman, sukses. Terima kasih. Untuk kedepannya, sukses Dok Terima untuk kasih, segala Mayanti. kegiatan di FK Ciputra ya sahabat, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman terjun ke masyarakat nantinya setelah ini ya. Amin, Ini menjadi makasih. bekal utama untuk memberikan edukasi ya, karena pencegahan yang utama adalah melalui edukasi gitu ya Dok ya, segala sesuatunya. Dan untuk para remaja kita bukan yang menggurui, tapi kita memberikan informasi seperti apa di era seperti sekarang ini. Jangan takut untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang negatif gitu ya sahabat, karena kalian punya kekuatan untuk bisa berkembang, karena di luar sana itu ada hal-hal positif lainnya yang akan menanti kalian gitu ya. Sekali lagi untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini di YouTube channelnya Mercury, sahabat, di Radio Mercury 96. Dan kita akan ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat setelah ini bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Stay safe sahabat, saya Anta Lestari, dan sampai di jam berikutnya. Bye bye.